Kepolisian menetapkan Arya Satria Claport, suami penyanyi Karen Poru, sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Arya terancam hukuman 4 bulan penjara. Suami penyanyi Karen Poru akhirnya resmi menjadi tersangka dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam waktu dekat, Arya akan diperiksa polisi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Diduga Karen Poru mendapat kekerasan psikis selama bersama Arya, meski berstatus sebagai tersangka, Arya tidak ditahan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait penetapan Arya Satria Claport, suami Karen Poru, sebagai tersangka kekerasan dalam rumah tangga, sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Galih Indragiri. Selamat sore, Pak Galih. Selamat sore. Dari hasil penyelidikan, apa saja yang mengindikasikan bahwa suami Karen Poru ini sebagai tersangka KDRT? Ya. Jadi perlu saya informasikan bahwasanya kejadian atau yang dilaporkan pada saat kejadian itu pada sekitar bulan September ya tahun 2019, pelapor melaporkan pada kami Polrestabes Bandung. Kita melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dalam pemeriksaan tersebut juga dilakukan pemeriksaan secara psikis terhadap pelapor, dalam hal ini saudari Karen. Dan dari hasil atau proses pemeriksaan kami sudah melalui beberapa tahapan-tahapan gelar perkara, dan kemarin, tepatnya hari Kamis kemarin, kita sudah sepakat untuk menaikkan status terlapor dari pelapor menjadi tersangka. Gitu. Baik, atas penyiksaan seperti apa yang dilakukan oleh tersangka ini terhadap istrinya, Pak Galih, dalam rangka rebutan hak asuh anak atau apa? Bukan. Jadi yang dilaporkan di sini ya dari alat bukti yang kita temukan, kemudian barang-barang bukti yang sudah kita amankan, ada beberapa alat bukti, ya salah satunya ada video yang merekam terkait kekerasan secara psikis ya. Tolong dibedakan antara kekerasan fisik dan kekerasan secara psikis. Ya, jadi dari alat bukti tersebut termasuk dengan saksi-saksi yang sudah kita periksa, baik itu pembantu rumah tangga dan para tetangganya, serta beberapa saksi ahli yang kita mintai keterangan, dan kami rasa cukup untuk menaikkan statusnya. Ya. Bisa dijelaskan kepada kami secara spesifik kekerasan psikis seperti apa yang dilakukan tersangka? Ya. Jadi kekerasan secara psikis ini memang kalau kita berbicara tentang kekerasan secara fisik itu ada bekas luka ataupun goresan, dan itu dikuatkan dengan adanya visum et repertum. Di sini sekarang kekerasan psikis di sini kita melihat dari video yang ada, dan kemudian kita juga melihat dari hasil pemeriksaan saksi ahli, dari dokter, kemudian dari saksi ahli. Nah, di sini kekerasan yang dilakukan adalah kekerasan secara psikis, di mana di video itu terlihat jelas bahwasanya yang dilakukan oleh terlapor itu dengan menutup mulut terlapor dengan kain ya, itu dengan alasan supaya tetangganya tidak dengar ya, intinya jangan teriak-teriak lah, seperti itu. Nah, di situ bisa kita simpulkan dan kita bisa diperkuat dengan keterangan dari ahli bahwasanya unsur-unsur dalam pasal kekerasan psikis ya, dalam hal ini undang-undang yang kita pergunakan, undang-undang KDRT ya, pasal 45 ayat 2. Artinya ya, ahli yang dimaksud adalah psikolog? Ya, ada saksi ahli pidana itu kita periksa, kemudian juga ada saksi psikolog ya terkait kenapa sih, apa sih yang dirasakan oleh pelapor ini setelah dilakukan kekerasan psikis ini. Nah, di situ dilakukan pemeriksaannya secara dengan waktu yang cukup lama. Nah, di sini menjadi hambatan kita kenapa prosesnya terbilang cukup lama, karena ini prosesnya yang dilalui oleh pelapor itu memang
cukup lama itu dalam pemeriksaan. Baik. terkait psikis. Baik, Pak Gali, benarkah katanya sempat ada pengancaman dengan senjata api, Pak? Ya, baik, kalau dari hasil pemeriksaan kita memang ada, tetapi tidak pada saat kejadian tersebut ya. Jadi pada saat kejadian tersebut itu hanya terlapor yang melakukan membekap pelapor, kemudian mengintimidasi, dan di mana terlapor menganggap bahwasanya pelapor ini telah berselingkuh dengan seseorang, dan ini juga mendapat perlawanan dari pelapor. Pak Gali, ini barangkali terakhir Pak, apakah kasus kekerasan yang dimaksud ini terjadi sebelum insiden buah hati mereka ini meninggal dunia? Ya, memang kejadian ini dilaporkan, saya sampaikan, laporan polisi ini dibuat tanggal 8 September 2019. Ya, kejadiannya itu di daerah Jalan Gempol Kulon di wilayah Bandung Wetan, di wilayah Polrestabes Bandung itu. Ya, jadi kejadiannya jauh sebelum anak dari pelapor itu meninggal dunia. Terima kasih untuk informasi Anda, AKBP Gali Indragiri, Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Jawa Barat, sudah berbincang bersama kami.